A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dan Uswah Channel, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya belajar Al-Quran. Sebetulnya apa sih pentingnya belajar Al-Quran? Yuk disimak videonya. Jangan lupa bantu channel dakwah kami dan subscribe ya. Ya, tahsin Al-Quran itu berasal dari kata hasana. Yahsunu, artinya bagus, baik ya. Jadi tahsin itu adalah membaguskan. Tahsin Al-Quran artinya membaguskan bacaan Al-Quran ya, dengan memberikan hak dan mustahak huruf. Apa itu hak huruf? Hak huruf itu adalah mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah sesuai dengan makhrajnya ya. Kemudian mustahak huruf itu adalah efek yang ditimbulkan ketika kita mengamalkan hukum-hukum bacaan Al-Quran seperti ikhfa, tafkhim, tarqiq, ya, dengung dan lain-lain. Nah, adapun hukum mempelajari ilmu Al-Quran atau tahsin Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Jadi mempelajari tahsin Al-Quran, tajwid, nah itu hukumnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Adalah wajib bagi setiap umat, namun ketika ada salah satu saja orang yang belajar ilmu tajwid dalam satu kampung, satu komplek, atau satu daerah, maka satu daerah tersebut terlepas daripada kewajiban untuk mempelajarinya. Nah, kemudian hukum mengamalkannya yaitu fardu ain. Apa itu fardu ain? Wajib bagi setiap insan, wajib setiap manusia. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran itu tidak mengamalkan hukum-hukum tajwidnya, maka kita akan berdosa. Apalagi kalau misalnya kita tahu sudah memiliki bacaan Al-Quran yang belum baik, namun kita menutup diri untuk tidak mau belajar, maka sepanjang kita membaca dengan kesalahan, maka kita akan terkena dosa. Tapi ketika misalnya kita dalam proses belajar kita memiliki kesalahan dalam membaca Al-Quran, itu tidak dihitung ya, tidak dihitung dosa karena sudah belajar, karena sudah membuka diri untuk belajar Al-Quran. Nah, bagaimana pula bisa mengamalkan namun tidak mempelajari? Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak kecil ya. Jadi kalau anak-anak kecil itu ketika guru-gurunya itu memiliki bacaan Al-Quran yang bagus dan mereka belajar kepada beliau, maka insya Allah mereka itu akan bagus bacaannya, makhrajnya pas, kemudian sifat hurufnya keren, kemudian hukum-hukum tajwidnya mantap. Nah, tapi kalau ditanya anak-anak kecil itu apa hukumnya, mereka tak pandai. Tapi bacaan Al-Quran mereka itu bagus, karena mendengar talaki atau bacaan daripada guru-gurunya, kayak gitu ya. Tapi kalau ditanya apa hukumnya ketika nanti berjumpa dengan ini, tak paham. Apa hukumnya ketika ini dan itu, mereka belum paham. Tapi nanti ketika mereka dewasa, insya Allah mereka akan belajar tentang hukum-hukum itu, maka mereka akan memiliki bacaan Al-Quran yang bagus, juga ilmu Al-Quran yang bagus. Nah, seperti itu. Jadi jika dalam sebuah daerah misalnya tidak ada satu orang pun yang membaca yang bagus, mempelajari Al-Quran dan tidak memiliki bacaan yang bagus, maka sepanjang itu pula lah daerah itu Allah berikan dosa ya di kampung itu, ketika misalnya tidak ada satu orang pun di kampung itu yang mempelajari Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi hukum mempelajari dan juga mengamalkan Al-Quran, ilmu tajwid Al-Quran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.